안녕하세요, Dharma입니다. Kita masih belajar soal yang nomor 1 sampai nomor 10. Ini adalah topik ke-47 untuk topik kedua. Jangan terlalu sepanjang, intinya pelan-pelan. Saya yakin teman-teman semua yang ikutin video ini sudah mulai lebih terbiasa untuk membahas soal ini. Nanti setelah soal ini selesai, rencananya semoga nanti aku mau langsung upload untuk soal yang nomor 11 sampai nomor 20. Jadi yang belajar nanti bisa langsung tahu model 11 sama nomor 20 itu seperti apa. Jangan lupa ya di subscribe dan dikasih komen. Mungkin kalau bingung ngasih komen bisa langsung absen ngasih nama di bawahnya, terus ngasih kayak sebenarnya kalian yang ingin tes untuk topik 2 ini pengennya itu lulusnya level berapa? Apakah targetnya level 3 ataukah level 4 seperti itu? Oke, kita mulai untuk soal yang nomor 1. Seperti biasa, bahwa soal nomor 1 sampai nomor 4 adalah tata bahasa. Kita lihat dulu. Ya, ini dia. Nomor 1. Kita coba gedekan sedikit. Ya. Ini ada kata gata, ini artinya pergi semua ya, pasti sudah pada tahu. Ini ada kata nenpyeonida. Nenpyeonida itu artinya cenderung atau lumayan. Jadi kayak kalimat misalnya ini bisan pyeonida, lumayan mahal. San pyeonida, lumayan murah kayak gitu. Ini kalau misalnya kata ganen pyeonida berarti kita artikan cenderung ya, cenderung perginya, cenderung pergi ke mana gitu. Kedua, ini ada kata nencung. Nencungida ini sama dengan goita, artinya sedang. Jadi kata ganen pyeonida artinya sedang pergi. Nomor 3, giro heta. Giro spasi heta ini artinya memutuskan dan memang bentuknya selalu positif. Bentuknya selalu bentuk lampau ya. Giro heta, memutuskan. Ini giro heta artinya memutuskan pergi. Contohnya Baliye giro heta, memutuskan pergi ke Bali. Keputusannya sudah dibuat tapi orangnya belum pergi. Itu maksudnya giro heta. Dan terakhir ini adalah bentuk yang sangat sederhana ya, karena ini cogep kan kita pernah pergi. Kita lihat neil 친구와 함께 besok bersama teman nori kongwone ke taman bermain. Ke nori kongwone berarti jawabannya adalah 3 ya, akan pergi ya, jadi memutuskan pergi ke nori kongwon. Nomor 2, ini ada kata Cina itu kan artinya lewat ya, Cina ada lewat. Gona itu artinya atau. Biasanya di depan kata gona itu ada kata botong ya, untuk menemani supaya kalimatnya mungkin lebih jayeonseuroke, lebih alami. Kayak misalnya biasanya menonton TV atau mendengarkan musik seperti itu, atau mendengarkan radio. Nomor 2, dorok itu kalau di tengah artinya supaya, sampai, seperti itu ya, kata dorok itu ya. Kalimat yang sering banget itu dengar menggunakan turut kayak contohnya itu kayak 죽도록 사랑합니다, mencintai sampai mati, bisa seperti itu. Atau kata turuk yang lainnya artinya supaya ya, supaya sukses, itu belajar keras supaya sukses misalnya, seperti itu menggunakan turuk. Kemudian yang ketiga ini ada kata golden ini, turuk kalau di tengah artinya tadi ada 2, bisa sampai atau supaya, tapi kalau di belakang kalimat tidak ada artinya. Nomor 3 kata golden. Dulu awal-awal kalau kita belajar golden itu biasanya diletakkan di belakang. Nah kalau dia di belakang kalimat artinya golden nyo kayak gitu biasanya. Tulisannya golden nyo itu artinya karena. Tapi kalau golden diletakkan di tengah-tengah seperti ini artinya saat atau ketika. Contohnya itu saat aku pulang ke rumah, adikku sedang menonton TV, misalnya seperti itu, kata golden. Jibe dochakhagoden, seperti itu, saat tiba di rumah. Dongsengi sedang nonton TV misalnya, itu ya kata golden. Yang keempat, suruk itu artinya semakin. Jadi kayak jinal suruk ini artinya semakin lewat. Semakin, contohnya ini, semakin dipelajari semakin menarik. Bahasa Korea semakin dipelajari semakin sulit, bisa jadi ya. Kita lihat di sini ada honja saldaboni. Masih ingat ya kemarin dengan dabonika, masih ingat dabonika, kemudian aobonika, go bonika, itu artinya kan setelah semua ya, setelah melakukan sesuatu, setelah mencoba, seperti itu ya. Jadi di sini kata honja saldaboni
Ini K-nya seringnya dibuang ya. Jadi kata 혼자 살다 보니까 setelah hidup sendiri. 시간 waktu berarti 시간이 titik-titik waktu 가족이 그리워진다. menjadi kangen 가족 keluarga. jadi 혼자 살다 보니까 시간이 지날수록 가족이 그리워진다. Ini yang paling tepat ya. Setelah hidup sendiri, semakin waktu berjalan kan gitu ya. 시간이 지날수록 semakin waktu berjalan, semakin kangen dengan keluarga. Sekarang soal yang nomor 3. Ya. Untuk soal nomor 3, masih tata bahasa dan kita mencari jawaban yang benar. Ini adalah mencari soal yang mencari tata bahasa yang mirip ya, yang sama, yang bisa menggantikan. Kita cuma mengartikan yang ada di garis bawahnya ini ya, supaya gampang. Cepat. Ironanen barami. Barami itu artinya karena dan selalu ikutannya adalah kalimat negatif kan gitu. Ironanen barami. Nen barami. Karena titik-titik mesti negatif. Ini kayak di sini gicaru nocota. Ini kan gica kereta, nocota kan ketinggalan. Ketinggalan kereta itu negatif, ya kan? Nomor 1. Entase atau nentase itu kan artinya karena. Ya sudah, ini dia jawabannya. Karena apa? Entase itu artinya karena, bentuknya negatif. Jadi kalau teman-teman yang ingin coba-coba sebelum nonton video ini dari awal, mungkin kalau mau coba dibuka, ditonton sebentar, terus langsung di pause sebentar, dicoba ngerjain. Siapa tahu masih ingat kan gitu. Nanti terus baru dicek, oh jawabanku benar atau salah. Kemudian nomor 2, ini ada gini, ini artinya sekalian. Contohnya gini, saya pergi ke, misalnya mana ya? Saya pergi ke Ambarukmo Plaza, misalnya saya pergi ke Ambarukmo Plaza sekalian ketemu sama teman. Jadi pergi ke Ambarukmo Plaza itu mau belanja sekaligus ketemu dengan teman. Itu bisa menggunakan gini, sekalian gitu ya. Kemudian nomor 3, non-dressing itu artinya gantinya kayak gitu. Contohnya itu mungkin gantinya jalan-jalan ke luar negeri, kita cuma jalan-jalan ke Bali kayak gitu misalnya. Non-dressing. Bisa juga itu di sini tidak kata kerja, bisa juga itu kata benda. Contohnya gantiin ayah saya yang pergi, itu bisa juga. Kemudian yang keempat, ini ada kata nendero. Nendero itu artinya begitu. Contohnya begitu tiba saya akan menghubungi. Docak hanendero yolak halkeyo. Seperti itu contohnya. Nendero begitu ya, begitu tiba saya akan menghubungi. Bisa juga kata nendero ini kalau masih ingat, nendero itu artinya sesuai atau seperti. Kalimatnya contohnya 설명 하는 대로 할게요. Saya akan melakukan seperti yang dijelaskan. 아버지 말씀하시는 대로, seperti yang diberitahukan, yang diomongin oleh ayah. Contohnya apa? 대학교에서 공부하기로 했습니다. Saya memutuskan untuk belajar di universitas seperti yang disampaikan oleh ayah, yaitu seperti yang disarankan oleh ayah misalnya gitu. Kemudian ini udah jelas ya jawabannya nomor 1 ya, entase artinya karena sama-sama bentuknya negatif. Bukan sama-sama bentuknya negatif ya. Sama-sama ini kalimatnya diikuti dengan hasil yang negatif. Kemudian nomor 4, ini ada 연습 하기에. 연습 하기 itu artinya berlatih. 달려 있다 ini artinya tergantung. 달려 있다 ini artinya tergantung. Ini ada kata 연습 ada kan semuanya pelatihan ya, berlatih. 연습 할 따릅니다. itu artinya hanya bisa. Jadi kalimat yang di sini 연습 할 따릅니다, saya hanya bisa berlatih. Contoh apa yang lainnya misalnya 기다릴 따릅니다, saya hanya bisa menunggu gitu contohnya. Kemudian kata ini 모양이다 artinya sepertinya. 따릅니다 artinya sepertinya ya. Kemudian nomor 3, 기나릅니다. 기나릅니다 artinya tergantung. Ini dia berarti jawabannya. Karena ini yang sama ya. 기나릅니다 artinya tergantung. Nomor 4, 기십상이다. 기십상이다 itu artinya, kalau teman-teman pernah belajar momo 기쉽다, mudah, titik-titik, ini sama ini. 기쉽다 dengan 기십상이다 itu artinya mudah, titik-titik. Mudah
terjadi apa-apa kayak itu. Kemungkinannya mudah. Tidak selalu Gi Sipsangida dengan Gi Swipta ini ya yang muncul ya. Kadang-kadang Gi Sipsangida ini kalau diganti dengan, kalau masih ingat Gi Marion Ida, kayaknya di topik yang ke-52 atau yang ke-60 kalau nggak salah kemarin itu, Gi Marion Ida itu artinya wajar saja jika terjadi bla bla bla. Misalnya dulu saya kasih contoh kayak gini. Kalau anak-anak kecil bermain, wajar jika mereka berkelahi kayak gitu. Karena namanya anak-anak kan gitu. Nah itu bisa saja pakainya Gi Sipsangida. Atau misalnya kalau makan mie terus menerus, ya wajar lah dianya jadi agak gemukan. Nah itu bisa digantikan kata Gi Marion Ida itu dengan Gi Sipsangida. Jadi menunjukkan Gi Sipsangida itu menunjukkan suatu kemungkinan yang mudah terjadi. Ini kan bisa dikatakan sebagai wajar gitu ya, kemungkinannya ada. Sekarang kita ke nomor 5-8 mencari jawaban yang benar. Ini ada juice, cola, Coca-Cola, ada uyu, susu, ada kopi, malu juga ya kita nerjemahin ini ya sebenarnya. Vitamin gadek penuh. Haru sehari, piryohan yang dibutuhkan, yace itu kan sayuran yang dibutuhkan sehari, ihan byongi di dalam, ini kan berarti namanya di dalam botol, han satu berarti di dalam botol ini. Jawabannya adalah juice ya, karena ini ngomonginnya kan yace ya, susu ya. Kemudian susu jus, karena ini ngomongin yace sayuran. Ini rekamannya jam 1:30 pagi ya, waktu Korea. Jadi harap maklum. Nomor 6. Ini ada Hagwon, artinya lembaga, kursusan kalau di Indonesia. Market itu minimarket. Kemudian Sajingguan itu adalah studio foto. Kemudian ada Setakso, Setakso adalah laundry, tempat laundry itu ya, laundry pakaian. Mul nori, mul itu artinya kan air, nori permainan, jadi permainan air. Mullori, munnori. Kok bingung ini bacanya? Mullori atau mulnori? Ini kalau dibaca mulnori itu hampir nggak mungkin ya. Kemungkinan besar bacanya adalah mullori seperti itu. Atau munnori. Alhamdulillah ya. Kemudian yongpum ini adalah peralatan. Jadi peralatan permainan air. Takpiol istimewa, sail. Sail itu artinya apa namanya? Kok Indonesia? Sail, obral. Nah, obral istimewa ya. Di giwe kesempatan ini, noci jimaseo. Jangan noci tak melewatkan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Jawabannya adalah mate ya, jelas karena ini kan menjual sesuatu ya. Hubungan dengan penjualan ini ya. Mate. Kemudian nomor 7. Ini ada Chongi listrik. Joryak menghemat, jadi penghematan listrik. Nalsi, cuaca, jumbo, informasi cuaca. Kongang kesehatan, wali merawat atau menjaga, jadi menjaga kesehatan, merawat kesehatan. Waje, kebakaran, jebang, pencegahan, jadi pencegahan kebakaran. Ini kosakatanya gitu aja ya. Salpyobayo, perhatikan. Sumen yang tersembunyi, bulsi, api yang tersembunyi. Dasi bayo, lihat lagi dasi bayo. Kojin yang mati, bulsi, api yang sudah mati. Berarti kan maksudnya kalau kita melihat misalnya habis membakar sesuatu itu kayaknya udah mati. Ini disuruh mengecek lagi. Jangan-jangan apinya masih menyala di dalamnya, itu kan kayak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kan mowo kayak gitu. Jadi kayak ada api yang masih di dalam gitu ya, yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya pas membakar sesuatu sampahnya udah habis, kita diminta untuk pakai kayu gitu kan, terus di apa ya, diorak-arik kayak gitu ya, diorak-arik malah jadi makanan ya, disuruh ngorek-ngorek sedikit untuk melihat apakah benar-benar apinya itu sudah mati atau belum ya. Jadi karena ini sudah jelas ya, lihat lagi, perhatikan, lihat lagi api yang tersembunyi, api yang sudah mati, berarti kan itu mencegah kebakaran. Kemudian nomor 8, ini ada kuip aneh. Kuip itu artinya pembelian, aneh informasi, jadi informasi pembelian. Jobsu, mendaftar, hanbok, cara mendaftar.
Dengok mendaftar juga, muni informasi, jadi informasi pendaftaran. Muni ini juga bisa dari yang bertanya ya, tapi di sini kita artikan lebih tepat ini informasi. Jadi informasi pendaftaran, cara mendaftar atau cara pendaftaran. Jui saham, hal-hal yang harus diperhatikan. Gihan waktu tahun 2016 bulan 8 tanggal 19 hari Gem hari Jumat jam 5 kaji sampai jam 5 kaji itu sampai maksudnya apa? Paling telat jam 5 sore ya. Sorry dokumennya Wonso formulir 1, jadi formulirnya 1 lembar kayak gitu, koma sajin file foto Gwalion Soryu dokumen yang berhubungan email lo ke email 보내주십시오 tolong kirim ke email dokumen yang dibutuhkan, dokumen yang berhubungan. Dokumennya apa aja ini tadi, formulir dan file foto. Berarti jawabannya adalah cara mendaftar ya, betul ya, cara mendaftar. Caranya gimana? Waktunya ini, dokumennya ini, caranya gimana mendaftarnya lewat ini. Sekarang kita lanjut ke job Subhangbok nomor 2. Nomor 9, masih mencari jawaban yang benar. Chip Hal Hui, berarti ini yang ke-8, musik, makanan, Munhua. Munhua itu budaya, Chukje itu adalah festival. Jadi festival budaya makan yang ke-8. Higan waktunya tahun 2016 bulan 8 tahun 2000 hari Sabtu Toyoil sampai bulan 8 tanggal 21. Berarti berapa hari? 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Kemudian Jangso tempatnya, tempat kita tidak mengartikannya, tempatnya di Inju, Sichong, Guangzhou. Bagi yang belum tahu, biasanya kita kalimat di soal itu menggunakan Inju itu nama kota maksudnya. Kemudian Hengsa Neong ini adalah isi Hengsa, isi acaranya. Hanbok Korea Jontong, tradisional, Jontong ini seringnya tradisional. Yori, memasak. Murio, gratis. Sisik, sampel, contoh. Jadi contoh gratis makanan tradisional Korea. Meat dan Chehom, pengalaman Hengsa, acara pengalaman. Kalau kita berbicara dengan istilah Chehom Hengsa, acara pengalaman itu, memang ini saya juga mengartikannya agak bingung ya. Yang namanya Chehom itu gitu, gini. Chehom itu pengalaman budaya. Yang namanya pengalaman budaya, kita harus melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat-lihat aja, itu bukan Chehom. Kita itu harus langsung merasakan sendiri. Jadi contohnya gini. Orang bule datang ke Indonesia. Terus mereka tuh pengen lihat sebenarnya orang-orang petani Indonesia kayak apa sih gitu ya. Terus mereka tuh ya udah datang misalnya ke daerah Yogyakarta, daerah Bantul yang masih banyak petani misalnya, terus lihat-lihat orang petani itu nyangkul, ngajak sawah, terus nanam padi, lihat-lihat seperti itu istilahnya adalah gugyong ya, melihat-lihat atau yoheng, cuma wisata seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang bule tadi itu ternyata dia itu ikut itu sama petani-petani, dia ikut nyangkul, dia ikut nanam padi, dia ikut nyabutin rumput, nah itu namanya jadi bukan yoheng biasa lagi, itu namanya sudah cehong. Jadi karena dia itu mengalami langsung, dia itu terjun langsung. Nah kalau di kalimat di sini, ini isi acaranya, ini kan cara membuat masakan tradisional Korea. Jadi kalau yang namanya pengalaman itu berarti dia bisa belajar cara membuatnya. Oh, buatnya itu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma delok-delok lain. Kemudian Chehomel Wan Hasilen Bun, berarti Bun kan orang yang menginginkan Chehom, pengalaman budaya. Jadi menginginkan terjun langsung ke acara ini. 현장에서 di tempat acara 현장, 직접 langsung 신청하시기 바랍니다. harap 신청, harap mendaftar. Jadi langsung mendaftar langsung di tempat acara itu tadi, datang, daftar, terus bisa langsung ikut Chehomnya ya. Oke, kita lihat sekarang nomor 1. Nah,
축제 festival 올해 tahun ini pertama kali Yolinda dibuka. Festival ini tahun ini pertama kali dibuka. Salah. Kenapa? Karena ini yang ke-J, berarti yang ke-8. Nomor 1 jelas salah. Nomor 2. 축제는 festivalnya jumal akhir pekan, itel 2 hari. Ini sering banget yang dipakai ya. Haru sehari, itel 2 hari, sahel pakai S ya, sahel 3 hari, nahel 4 hari. Biasanya yang sering dipakai itu haru, itel, sahel, nahel. Kita ulang. Haru, itel, sahel, nahel. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dongan selama 진행된다, diadakan. Jadi diadakan selama 2 hari. Betul nggak? Iya, betul ya. Karena diadakan Sabtu sampai Minggu, tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Sabtu dan Minggu, berarti 2 hari. Berarti jawabannya adalah nomor 2. Nomor 3, 축제에서, di festival ini ya. Festival ini. 체험을 하려면, kalau ingin, 체험 tadi ya, pengalaman budaya. Kalau ingin melakukan pengalaman budaya di festival ini, 예약해야 한다. Harus yeyak, harus reservasi. Salah ya, kenapa? Karena kan tadi gimana? 현장에서 di tempat acaranya 직접 신청, mendaftar langsung. Jadi kita nggak pakai reservasi. Nomor 4, 축제에서 di tempat acara, di tempat festival, di festival 전통 요리. 전통 요리. Jadi masakan tradisional. 사 먹을 수 있다. 사 itu artinya apa? Jangan bingung ya dengan kata sa membeli, mok itu artinya makan. Yang diartikan adalah kata yang di depannya. Jadi sa 먹을 수 있다 artinya bisa membeli. Bisa membeli masakan tradisional. Apakah kita beli? Enggak. Kenapa? Di sini murio, gratis. Jadi itu. Jadi kata yang paling penting adalah murio, gratis. Nanti kalau ketemu dengan murio, cek dulu di jawaban. Beli atau tidak, kayak gitu ya. Perlu membayar atau tidak. Itu kan bisa dicek seperti itu. Kalau ini waktunya, ya kita lihat di waktunya. Sekarang nomor 10. Sama seperti yang sebelumnya, itu saya bilang bahwa kita kalau untuk nomor 10 kita nggak usah ngartikan semua ya. Di sini ada kata setebiol, meje, iyong, jenpuang. Ini kan sebaran tentang penggunaan media untuk usia ya. Usia 20, usia 40 berdasarkan usia. Usia 20, 40 dengan 60. Ini ada TV dengan Simon. Yang ingat yang kita pikirkan adalah yang hitam adalah yang TV. Yang lebih cerah, yang putih begini, ini adalah Simon. Kita nggak usah artiin semuanya ya. Kalau mau coba, silahkan. Jadi di post ini, videonya di pause bentar, kemudian dicoba dikerjakan. Saya yakin sih udah mulai, bukan mulai ya, saya yakin kalian semua yang nonton video ini fokus 1-2 menit masih ketemu jawabannya. Oke, kita cocokin ya. Nomor 1. Sinmun. Sinmun berarti kan yang putih nih. Berarti ini ya, putih 20, 40, 60. Ini kan supaya nanti nggak bingung kalau pas lagi ujian. Jadi karena ini kan kita yang putih gini, ini kan angkanya nggak ada ya. Jadi diperkirakan aja. Ini berarti kira-kira 20 atau 19 gitu ya yang ini. Kemudian yang ini kira-kira mungkin 30 ya. Karena di sini kan sekitar 30. Dan ini sekitar 45 misalnya kayak gitu. Jadi dibuat angkanya aja. Kita buat kesepakatan dulu supaya kita nanti nggak bingung ya. Kita buat dulu. Mungkin teman-teman bisa ngambil bolpen, kertas gitu waktu pas penjelasan ini supaya kita nggak bingung semua. Kita kesepakatan aja. Ini kita mau yang kita coba yang Sinmun dulu, yang hitam dulu, yang TV berarti. TV ini kira-kira berapa? Mungkin 47 ya. Kita terus aja ya. 47 atau 50? Mungkin 50 lebih tepatnya. Jadi itu 50. Kemudian yang ini 60 ya. Kita terus aja 60. Terus yang ini mungkin ini 80 ya. Anggap aja 80 ya. Jadi untuk yang hitam ini, kesepakatan kita tadi dia 50, 60, 80. Oke. Sekarang kita yang putih. Yang putih kita anggap aja ini 20. Yang ini mungkin 45 gitu ya. Kita tulis saja 45. Kemudian yang ini sekitar 35 gitu ya. Kita anggap aja seperti itu ya. Kita ulang ya. Ini 50, tulis aja di sini 50, 20, 60, 45,
80, di sini 35. Ini cuman supaya kita gampang nanti. Berarti sekarang kita sinmun. Berarti yang putih semua, sinmun. 신문을 보는 사람의 비율은 20 대와 60 대가 같다. Yang 20 tadi berapa? Kesepakatan kita yang 20 tadi di sini tulisannya adalah 20, berarti di sini 20. Yang 60 D adalah 35. Berarti kan di sini 20 dan 35 kata sama, salah, ya kan? Masa 20 dan 35 sama, itu kan jelas beda. Nomor 2. 모든 세대가 텔레비전보다 신문을 더 많이 본다. Ingat kita nggak usah bingung-bingung. Sekarang kita lihat television aja, TV ini kan semuanya tertinggi ya. TV semuanya tertinggi. TV tadi 50 di sini berarti kan tulisannya 50, 60, 80. Boda daripada berarti kan daripada 50, 60, 80. Sinmun berapa? 20, 45 dengan 35. Domani lebih banyak. Salah ya. Masa angka 20 lebih banyak dari 50? Kan salah. Kemudian nomor 3. 신문을 보는 사람 비율은. Berarti 신문 berarti kan yang putih nih. Ini ya. Yang putih berapa tadi? 20, 45, 35. Di sini 60. 60 ini berarti 35. Berarti kita di sini tulis 35. Di sini 45 nafta. Artikannya 30 lebih rendah daripada 35 lebih rendah daripada 45. Benar ya jawabannya. Ini dia. Jadi daripada 45%, yang ini 35% punya 60D, yang ini kan lebih rendah. Jawabannya nomor 3 ya. Kita lihat nomor 4. Televisionnya 보는 사람 비율은, television berarti kan yang TV ini yang hitam ini 20D. Berarti yang hitam ini berapa tadi? 50% di sini. Kemudian yang ini 60%. 50% lebih tinggi daripada 60%. Salah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 3. Semoga nggak bingung ya. Ya, itu dia untuk nomor 1 sampai nomor 20, nomor 1 sampai nomor 10 untuk topik yang ke-47. Mudah-mudahan nggak bingung. Semoga nanti pada sukses untuk ujiannya semuanya. Demikian, 여기까지 끝났습니다. 안녕히 계세요.